Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental, termasuk pikiran, emosi, dan tindakan. Psikologi bertujuan untuk memahami penjelasan dan memprediksi perilaku manusia serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan individu. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Duh, bosan banget nih, uang tinggal 5.000. Sama Aris aja. Weh, Riz. Lagi apa, Riz? Ini lagi biasa lah duduk. Judul. Lagi jackpot ya. Jackpot berapa, Riz? 1,5 juta nih. buset banyak banget. Lo mau ikut? Hah? Mau main? Minimal berapa tuh deponya? 50. 50. Tapi uangku tinggal 5.000 Boris. Ya gak apa-apa. Pakai uangku dulu. Soalnya kan ada jackpot nih. Nanti kalau misalnya lo menang ganti. Bisa tuh. Bisa. Mau? Boleh. Ya. Berarti ini gimana nih cara mainnya nih? Ya nanti ya belajarin ini kirim link dulu. Kirim link. Ya. Oke. Nanti lo masuk ke web baru itu. Ya aku cari. Oke, siap. Kira ini gitu. Iya. Karena susah banget dia tuh ini. Oh. Oke. Weh, menang, Riz. Menang. Gila. Wih, menang 1 juta, Riz. Kita menang 1 juta, Riz. Wih. Kita pesta, Riz. Teori psikoanalisis Freud adalah teori yang menekankan pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku manusia. Teori ini mencakup 3 struktur kepribadian utama, yaitu id, ego, superego. Id bagian dari kepribadian yang berisi dorongan insting dasar dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ego bagian dari fungsi sebagai mediator antara id dan realitas, bekerja berdasarkan prinsip realitas. Superego bagian yang merefleksikan moralitas dan nilai-nilai sosial. Sudah, Bu. Duh, sudah selesai. Pengen makan. Jadi berang makan kita. Aku judi lagi aja kali ya. Siapa tahu jadi tambah banyak, habis itu bisa beli apa yang aku mau. Ya, mending main aja lah. Satu kali 2 kali 3, anjay, kali 4 cuy, dapat 2 juta. Beli apa ya kira-kira ya? 2 juta ya. Kira-kira beli masih kurang nggak sih 2 juta ya? Mending di depoin all in aja kali ya, biar kira-kira dapat 4 juta gitu kan. Ya, all in aja. Kali 1 kali 2, makan dua lagi. Ini mana lagi nggak ada kaliannya nggak keluar nih. Aduh, bisa habis nih uang nih kalau kayak gini terus nih. Aduh, bangkrut. Ludes nih uang nih. Aduh, habis uangnya, ya Allah. Gimana ya? Uang gua habis. Apa pinjem Aris aja ya buat depo lagi? Ya, siapa tahu pinjem habis itu balik kan, balik modal. Aris. Aris. Yuk, bentar.
Riz, boleh pinjam uang nggak Riz? Pinjam uang. Nah, kemarin juga belum dibalikinnya 50. Terakhir Riz, ini terakhir aku pinjam uang Riz. Saya janji besok aku kembaliin. Kemarin kan habis menang juga nggak langsung dibalikin kan? Beneran deh, kalau langsung menang langsung aku balikin deh 2 kali lipat. Nggak yakin ya sumpah. Beneran, beneran. 50.000 aja Riz. Minggu depan ya. Iya. Minggu depan balikin. Oke, oke. 2 Kalau kali lipat. misal nggak dibalikin, awas aja Pak. Iya Riz, janji. Benar ya. Ya oke. Makasih ya Riz. Ya. Nanti di transfer aja ya. Ya. Oke. Janji lo ya minggu depan ya. Oke Riz. Uang dari Aris udah masuk 50.000 ya. Langsung mainin aja kali ya, siapa tahu bisa nutup tadi yang 2 juta, bisa balikin uang Aris 100.000 sama yang kemarin. Habis itu bisa nutupin yang 2 juta. Ya, main aja. Ini kok kali-kaliannya nggak keluar dari tadi ya. Aduh, bisa kena omel Aris nih nanti nih. Uangnya habis lagi cuy, gimana ya? Aku harus pinjam ke siapa lagi ya? Nggak tahu deh. Pinjam ke siapa lagi ya? Si teman-temanku udah pada nggak percaya sih kalau aku minjem uang lagi ke mereka, karena uangnya belum pada dibalikin ya. Apa aku pinjol aja ya di online, siapa tahu bisa dapat limit yang besar ya. Habis itu dimainin sebetulnya bisa jadi lebih besar, jadi kemungkinan menangnya tuh jadi lebih besar ya. Iya, gitu aja kali ya. Iya. Halo, ini atas nama pinjol mantap jiwa bukan? Oh iya kak, mau pinjol bisa nggak? Bisa. Limitnya dapat berapa kak? 10 juta. Ya boleh deh 10 juta. Bunganya 7%. Dibalikinnya sebulan. Oke, bisa kak, bisa. Ya udah kak, nanti ini gimana nih? Oh, pakai rekening doang. Oke kak, nanti aku kirim. Ya sudah, makasih kak. Wih, menang lagi nih, jadi 2 juta saldoku cuy. Mending all in aja nggak sih ya, biar kira-kira dapat 2 kali lipat. Siapa tahu, kita coba aja ya. Astagfirullah, habis cuy uangnya. Gimana ya, nggak bisa makan. Aduh, gimana ya? Aku udah habis belasan juta cuma buat judul, nggak bisa bayar tagihan teman-temanku, utang belum ada aku bayar lagi. Aduh, stres. Udah buat janji sama psikolognya, mungkin aku ngabarin dulu kali ya buat OTW sekarang. Halo pak, bisa ini konselingnya mulai kapan ya? Sekarang? Oh ya, OTW. Aduh, gimana ya? Apa aku minta bantuan temenku aja ya, buat minta tolong bantuin cari psikolog. Mungkin aku butuh psikolog buat nyelesain masalah judulku. Aku kabarin si Zayan aja kali ya. Halo Yan,
Kamu tahu nggak tempat psikolog, psikiater atau apa yang bisa buat nyelesain masalah? Ada di dekat sini. Bisa minta ininya nggak, nomornya, biar aku mau apa nih, konsul. Bisa? Oke, tunggu ya. Halo, ini saya udah sampai Pak. Langsung masuk aja. Ini yang namanya, oh iya benar, iya benar ini. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Fatih ya? Iya Pak. Ini Mas duduk. Oke Mas Fatih, dari mana ya? Saya dari rumah aja Mas. Oke, Mas Fatih, terima kasih sudah datang hari ini. Lalu gimana kabarnya Mas Fatih? Perasaan saya sedang tidak baik saja Mas. Semenjak saya terjerat judi online, saya juga terlilit hutang. Boleh diceritakan bagaimana kebiasaan ini dimulai dan apa dampaknya pada hidup Mas Fatih sendiri? Awalnya saya iseng, tapi sekarang saya terlilit hutang. Keluarga kecewa, hubungan saya dengan teman-teman juga buruk, kuliah saya kacau. Oke baik. Saat pada Mas Fatih itu memutuskan untuk berjudi, apa yang biasanya ada di pikiran Mas Fatih? Saya selalu berpikir bahwa kali ini saya pasti menang. Saya tidak pernah berpikir dua kali ketika saya berjudi. Yang saya pikirkan hanyalah menang dan mendapatkan uang yang banyak. Lalu apa dampak dari pola pikir ini pada keputusannya dan perilaku Mas Fatih sendiri? Saya terus merasa harus berjudi lagi untuk menghindari rasa malu. Lalu apakah Mas Fatih itu selalu kalah saat berjudi? Tidak selalu, tapi sering pada saat saya menang, saya menggunakan uang saya untuk berjudi lagi. Lalu apa yang membuat Mas Fatih itu terus berjudi meskipun Mas Fatih tahu bahwa itu merugikan? Saya berharap bisa menang besar dan membayar hutang. Lalu apakah Mas Fatih merasa bersalah karena terus berjudi? Bagaimana perasaan Mas Fatih tentang hal itu? Saya merasakan telah mengecewakan keluarga saya. Saya merasakan bahwa saya adalah anak yang gagal karena sudah sering sekali membuat orang tua saya repot. Oke baik, lalu bagaimana jika kita mencoba mengganti keinginan untuk berjudi dengan aktivitas lain? Apakah Mas Fatih mempunyai aktivitas lain selain berjudi? Saya bisa mencoba olahraga atau belajar bela diri untuk melupakan semua emosi saya terhadap diri saya. Apa yang biasanya terjadi sebelum Mas Fatih itu memutuskan untuk berjudi online? Apakah ada situasi tertentu yang menjadi pemicunya? Biasanya saat saya merasa bosan atau stres, saya langsung membuka aplikasi judi. Rasanya seperti cara cepat untuk mengalihkan pikiran. Saya mengerti bahwa ini adalah situasi yang sulit. Lalu bagaimana kebiasaan ini mempengaruhi aktivitas harianmu, seperti belajar atau hubungan sosialmu? Saya jadi tidak fokus belajar, sering bolos kelas, dan rasanya tidak punya energi untuk berinteraksi dengan teman-teman. Saya merasa malu dan bersalah. Oke, baik Mas Fatih. Saya ingin memperkenalkan teknik self-management. Teknik ini tuh untuk bertujuan membantu mengelola dorongan untuk berjudi secara mandiri. Jadi kita itu akan mulai dengan mengenali pemicu perilaku. Apa yang biasanya membuat Mas Fatih itu tergoda? Biasanya saya tergoda ketika merasa stres, bosan, atau saat teman-teman saya mengajukan ajakan untuk bermain. Baik, mari kita pikirkan aktivitas pengganti yang bisa kamu lakukan saat dorongan itu muncul. Misalnya seperti olahraga, membaca, atau menghabiskan waktumu dengan teman yang tidak berjudi. Aktivitas apa yang menurutmu menarik? Saya suka bermain futsal. Mungkin saya bisa mencoba lebih sering bermain futsal bersama teman-teman lama. Setiap kali kamu berhasil menghindari judi, beri dirimu penghargaan kecil, misalnya membelikan makan favoritmu atau tonton film yang kamu suka. Hadiah kecil ini akan sangat berarti untuk membuatmu lebih termotivasi. Baik Mas, saya akan coba memberi penghargaan pada diri saya.
Baik Fatih, kalau kamu sudah merasa siap untuk mencoba kesibukan baru, kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya untuk membantu, yaitu dengan teknik kursi kosong. Sebelumnya, sudah pernah mendengar belum tentang teknik ini? Belum pernah mas, kira-kira itu kayak gimana ya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik ini. Jadi teknik kursi kosong ini adalah metode dalam konseling dan terapi gestalt yang digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi emosi, pikiran, konflik internal secara mendalam. Dalam teknik ini nanti kamu akan dihadapkan dengan kursi kosong yang dianggap mewakili seseorang atau bagian dari dirinya sendiri yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini tuh Mas Fatih diminta untuk berbicara kepada kursi tersebut seolah-olah sedang berdialog langsung dengan tokoh yang diwakilinya. Apakah Mas Fatih ingin mencobanya? Kayaknya menarik mas. Oke, saya ingin mencobanya. Wah, masnya terlihat saya excited sekali. Baik, saya akan langsung menerapkannya. Sekarang Mas Fatih, mari kita coba teknik kursi kosong. Bayangkan ada dua kursi di hadapanmu, satu mewakili dirimu yang tergoyah untuk berjudi, dan yang lain mewakili dirimu yang ingin berhenti. Silakan duduk di kursi pertama. Saya merasa judi adalah satu-satunya cara untuk keluar dari semua utang saya. Kalau saya berhenti sekarang, semuanya akan semakin buruk. Sekarang kembali ke kursi kedua. Apa jawabanmu terhadap rasa takut itu? Yang mana ya? Rasa takut itu ya? Atau rasa takut itu wajar, tapi kamu tidak sendirian. Kamu bisa mencari dukungan dari keluarga atau teman-teman baikmu. Pelan-pelan kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Pindah lagi ke kursi yang pertama. Apa jawabanmu untuk sisi yang ingin berhenti? Saya tahu, saya tahu, tapi saya takut menghadapi kenyataan tanpa berjudi. Saya merasa tidak punya cara lain untuk melunasi semua hutang ini. Oke baik, sekarang kembali ke kursi kedua. Apa jawabanmu terhadap rasa takut itu? Saya merasa judi adalah satu-satunya cara untuk keluar dari semua utang saya. Kalau saya berhenti sekarang, semuanya akan semakin buruk. Oke baik. Lalu bagaimana perasaan Mas Fatih setelah dialog ini? Apakah yang bisa Mas Fatih ambil dari percakapan ini? Saya merasa lebih sadar bahwa saya harus berhenti berjudi. Ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga dan masa depan saya. Kita sudah membicarakan banyak hal penting hari ini. Lalu apa yang ingin coba kamu pikirkan setelah ini? Apakah ada pemikiran yang yakin yang muncul setelah sesi ini dan yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Saya jadi lebih sadar bahwa pola pikir selama ini saya salah. Coba Mas Fatih itu bayangkan jika dirimu itu sudah berhasil mengatasi masalah ini. Apa yang akan kamu rasakan? Saya merasa lebih tenang dan percaya diri. Apa yang membuat Mas Fatih itu merasakan mampu untuk mengatasi masalah ini? Saya tahu saya bisa berubah jika mau berusaha. Mungkin kita bisa mulai dengan membuat tujuan jangka pendek. Apa yang Mas Fatih itu bisa lakukan untuk minggu-minggu ini dan untuk mendekati tujuan itu? Saya ingin berhenti berjudi atau mulai menyusun rencana keuangan. Oke, lalu apa perasaan Mas Fatih setelah kita mendiskusikan rencana ini? Saya merasa lebih tenang, tapi masih ada sedikit kecemasan. Oke baik Mas Fatih, kita sudah mendiskusikan beberapa strategi tadi. Sekarang mari kita buat rencana konkret untuk langkah ke depan. Apa saja langkah pertama yang ingin kamu lakukan untuk berubah? Saya akan mulai dengan menghapus aplikasi judi dari ponsel saya dan memblokir situs-situs yang sering saya akses. Selain itu, saya juga akan mulai mencatat dalam catatan seperti yang Mas sarankan pada saya. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Ingat, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil yang konsisten akan membawa hasil yang besar. Apa pendapatmu tentang ini? Saya setuju Mas. Saya akan fokus pada langkah kecil terlebih dahulu dan terus belajar dari pengalaman. Terakhir Fatih, apa yang bisa kamu katakan kepada dirimu sendiri untuk tetap semangat ketika menghadapi Terakhir, Mas Fatih, apa yang bisa kamu katakan kepada dirimu sendiri untuk tetap semangat ketika menghadapi tantangan nanti? Saya akan berkata bahwa saya pantas untuk hidup yang lebih baik dan saya tidak sendirian dalam proses ini. Lalu, apa pencapaian kecil yang bisa kamu banggakan dari sesi ini? Ayo. Saya lebih berdaya untuk mengambil langkah ke depan. Lalu, apa yang harus kamu lakukan setelah sesi ini? Melanjutkan proses pemulihanmu?
Saya akan berbicara dengan keluarga saya dan mencari bantuan bila perlu. Oke, lalu bagaimana perasaan Mas Fatih tentang perubahan yang telah kamu lakukan sejauh ini? Saya merasa lebih baik, tapi masih ada beberapa tantangan. Oke, lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu kembali ke sini? Saya merasa lebih bisa bicara dengan dibantu untuk memahami situasi saya. Oke, baik. Sekarang bagaimana perasaan Kau Mas Fatih? aja langsung mulai. Oke, baik. Lalu bagaimana perasaan Mas Fatih setelah dialog ini? Apakah yang bisa Mas Fatih ambil dari percakapan ini? Saya merasa lebih sadar bahwa saya harus berhenti berjudi. Ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga dan masa depan saya. Kita sudah membicarakan banyak hal penting hari ini. Lalu apa yang ingin coba kamu pikirkan setelah ini? Apakah ada pemikiran yang yakin yang muncul setelah sesi ini dan yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Saya jadi lebih sadar bahwa pola pikir selama ini saya salah. Coba Mas Fatih itu bayangkan jika dirimu itu sudah berhasil mengatasi masalah ini. Apa yang akan kamu rasakan? Saya merasa lebih tenang dan percaya diri. Lalu apa yang membuat Mas Fatih itu merasakan mampu untuk mengatasi masalah ini? Saya tahu saya bisa berubah jika mau berusaha. Mungkin kita bisa mulai dengan membuat tujuan jangka pendek. Apa yang Mas Fatih itu bisa lakukan untuk minggu-minggu ini dan untuk mendekati tujuan itu? Saya ingin berhenti berjudi atau mulai menyusun rencana keuangan. Lalu apa perasaan Mas Fatih setelah kita mendiskusikan rencana ini? Merasa lebih tenang, tapi masih ada sedikit kecemasan. Oke, baik Mas Fatih, kita sudah mendiskusikan beberapa strategi tadi. Sekarang mari kita buat rencana konkret untuk langkah ke depan. Apa saja langkah pertama yang ingin kamu lakukan untuk berubah? Saya akan mulai dengan menghapus aplikasi judi dari ponsel saya dan memblokir situs-situs yang sering saya akses. Selain itu, saya juga akan mulai mencatat dalam catatan seperti yang Mas sarankan pada saya. Langkah yang sangat bagus Mas Fatih. Selain itu bagaimana kalau Mas Fatih itu juga meminta bantuan teman atau keluarga untuk mengingatkan jika Mas Fatih itu merasa tergoda untuk berjudi lagi? Itu adalah saran yang cukup baik dari saya. Saya akan mencoba bicara dengan kakak saya. Dia seorang yang paling dekat dengan saya, dan saya rasa dia akan mendukung saya. Bagus Mas Fatih, membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat adalah langkah yang penting. Lalu bagaimana dengan aktivitas pengganti? Apa yang bisa Mas Fatih itu lakukan saat merasa bosan atau stres selain berjudi? Saya akan kembali bermain futsal secara rutin. Selain itu, saya ingin mencoba menulis lagi. Dulu saya suka menulis cerita, tapi saya berhenti sejak kecanduan judi. Oh, itu ide yang sangat bagus Mas Fatih. Futsal akan membuatmu menjaga tubuhmu agar tetap sehat. Dan menulis adalah cara untuk menyalurkan emosi dan kreativitas. Apakah kamu ingin menjadwalkannya secara rutin? Ya, saya akan mencoba bermain futsal setiap akhir pekan dan menulis setiap malam sebelum tidur. Wah, itu sangat luar biasa Mas Fatih. Selain itu, jika suatu saat kamu merasa tergoda untuk berjudi, apa langkah darurat yang bisa kamu lakukan? Misalnya, siapa yang akan kamu hubungi atau kegiatan apa yang akan kamu lakukan pada saat ingin berjudi lagi? Ya Mas, walaupun saya tahu ini tidak akan mudah, saya merasa lebih percaya diri sekarang. Oke, saya percaya kamu akan bisa melakukannya Mas Fatih. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil yang konsisten akan membawa hasil yang besar. Apa pendapatmu tentang ini? Saya akan berkata bahwa saya pantas untuk hidup yang lebih baik, dan saya tidak sendirian dalam proses ini.